bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dan rangkaiannya ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Khotib berwasiat, alhamdulillah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian melaksanakan segala apa yang telah menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah menjadi larangan-larangannya. Insya Allah kita akan meraih gelar sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi ini. Para jamaah hadirin, kurang lebih waktu 10 sampai 15 menit akan saya sampaikan sabda Rasulullah sebagaimana yang saya baca di muqaddimah tadi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan, menunggu-nunggu kepada hamba yang mau mengerjakan 4 perkara. Namun para jamaah, dalam kesempatan ini saya sampaikan 2 perkara saja. Yang pertama, kata Rasulullah, Al Quran. Ternyata surga itu para jamaah sangat merindukan bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Para jamaah, Al-Quran itu wahyu Allah, diturunkan lalu Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar bahagia dunia akhirat. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membaca. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran 1 huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kebaikan. Para jamaah ini, maka kita istiqomahkan diri kita setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Kita latih diri kita secara sederhana. Saya tidak akan membaca apa-apa ketika bangun tidur, tidak akan melihat apa-apa ketika bangun tidur, kecuali membuka Al-Quranul Karim. Itu dulu. Ketika bangun tidur, tidak pegang HP, tidak buka buku yang lain, kecuali buka Al-Quranul Karim. Berapa saya harus membaca? Allah senang terhadap hamba amalan sedikit tapi istiqomah. Daripada baca 1 juz, 3 juz, 4 juz, lalu berbulan-bulan tidak membaca Al-Quranul Karim. 1 ayat tapi setiap hari, 2 ayat setiap hari, 1 lembar setiap hari. Diusahakan dari diri kita dulu. Saya sebelum baca apa-apa, saya harus membaca Al-Quran terlebih dahulu, walaupun 1 lembar. Dan dicobakan yang belum istiqomah setiap subuh, di mana saja, kapan saja, 1 lembar, 1 juz. Kalau bisa istiqomah para jamaah, itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan amalan sedikit tapi mulia. Mungkin amalan sedikit itulah yang menyebabkan kita dapat luberan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Umar bin Khattab ketika jadi presiden itu terkenal adilnya.
terkenal dermawannya, terkenal zuhudnya. Tidak ada presiden sekarang seperti Umar pada jamaah. Malam hari keliling, lihat masyarakatnya, rakyatnya, mana yang masih miskin, mana yang tidak mampu. Tapi ternyata amalan yang menyebabkan Umar bin Khattab mendapat kuberan kasih sayang Allah dan ampunan Allah itu adalah hanya karena ketika ada anak kecil mempermainkan burung, didekatilah oleh Umar bin Khattab. Burung itu dibeli para jamaah, lalu dilepas, diterbangi, bebaskan oleh Umar bin Khattab. Hanya amalan itu. Ternyata jangan meremehkan amalan kita istiqomah. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan ampunan Allah kepada kita. Kuberan pahala apa? Amalan apa? Mungkin yang kita baca setiap hari satu lembar Al-Quran itu yang menyebabkan kuberan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut kalau sudah istiqomah para jamaah membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit Al-Quran kita pelajari artinya, maknanya, lalu kita amalkan isi Al-Quran. Para jamaah, orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, coba tunjukkan kepadaku mana Al-Quran itu." Nabi Muhammad tidak menunjukkan lembaran-lembaran Al-Quran karena dalam zaman Rasulullah itu belum ada Quran dibukukan para jamaah. Tapi Rasulullah menunjuk ada Abu Bakar wa Umar Al-Quran. Abu Bakar dan Umar itulah Al-Quranul Karim. Artinya apa? Segala perilaku Abu Bakar Umar itu tercermin dari Al-Quran ini. Maka ketika kita sudah istiqomah membaca Al-Quran, kita tingkatkan, kita pahami makna artinya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seperti ini, insya Allah kita akan nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang terakhir para jamaah, kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu mut'imil ji'ah, orang yang punya peduli sosial, orang yang punya peduli terhadap sesamanya. Sholat isya khusyuk, tahajud kita rajin, puasa dan rajin, tapi tidak akan bisa masuk surga para jamaah. Para jamaah ini Rasulullah ini mencontohkan banyak riwayat hadis tentang kedermawanan Rasulullah. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul, juga seorang presiden. Tapi beliau mengatakan jangan diberi gelar aku macam-macam. Beri gelar aku bapaknya Abul Fuqara wal Masakin, bapaknya orang-orang fakir dan miskin. Kalau cari saya, cari di tengah-tengah orang fakir miskin, pasti ketemu saya. Para jamaah hadirin, kisah atau riwayat atau cerita yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada seorang pengemis buta di pasar Madinah. Itu kerjanya, mulutnya itu mengolok-olok Nabi Muhammad. Wahai kalian jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu pembohong, provokator, penjiil dan seterusnya. Selalu begitu. Padahal pengemis ini buta. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Orang ini dipukul? Tidak. Malah setiap hari disuapin para jamaah. Setiap hari disuapin. Padahal yang disuapin mengatakan, nah kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu provokator, Muhammad itu pembohong. Padahal yang menyuapin itu Nabi Muhammad.
Begitu kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap sesama, walaupun dia orang-orang tidak peduli. Lalu Nabi Muhammad tinggal para jamaah. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, adakah yang belum amalan apa yang saya lakukan? Kata Aisyah, belum. Apa itu? Menyuapi pengemis buta di pasar Madinah. Akhirnya dilakukan para jamaah oleh Abu Bakar. Akhirnya orang pengemis merasa ini pasti bukan orang biasanya yang nyuapin saya. Kalau orang biasanya lembut nyuapinnya, ini kasar, pasti bukan. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, wahai pengemis kita, orang yang biasa menyuapin kamu adalah meninggal dunia. Dialah Muhammad. Apa yang terjadi terhadap pengemis buta? Menangis para jamaah tersungkur, menangis terseduh-seduh, dan ketika itulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Itulah pedulinya Nabi Muhammad kepada orang-orang fakir miskin, dan ini yang perlu kita contoh sebagai penutup khutbah para jamaah. Bercerita ada seseorang hamba Allah yang mau haji para jamaah, sudah menabung banyak, mau berangkat haji para jamaah. Ternyata tetangga sebelah itu anaknya menangis terus, setiap hari menangis. Hamba Allah yang mau naik haji ini tanya kepada tetangganya, kenapa itu? Ternyata tidak punya beras, tidak pernah makan para jamaah tetangganya. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah yang mau naik haji ini? Biaya naik haji disedekahkan dengan ikhlas kepada tetangga sebelah agar dapat makan anak-anaknya kepada jamaah. Akhirnya orang ini tidak jadi berangkat haji para jamaah, disedekahkan kepada tetangga sebelah. Apa yang terjadi para jamaah? Ketika jamaah di Mekah, di Masjidil Haram ada yang mimpi orang inilah hajinya mabrur, alamatnya di sini. Cari para jamaah. Setelah orang haji ini datang dari haji ditanya, ketemu sama orang yang naik haji tapi nggak jadi. Kamu haji mabrur, kamulah haji yang mabrur. Orang ini bingung, tidak haji, kok haji mabrur? Saya tidak haji, saya nggak jadi berangkat haji, tapi hajimu mabrur. Ternyata para jamaah memberikan atau peduli kepada fakir miskin, membantu kepada sesama yang membutuhkan, itu pahalanya sama dengan haji mabrur. Mudah-mudahan para jamaah sebelum khutbah ini dua, mari kita istiqomah membaca Al-Quran dan mari kita jadi hamba Allah yang dermawan.